Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku sekalian. Pada sore hari ini Bapak akan mengajar kepariwisataan SMK kelas 10. Untuk tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini, jangan lupa mengenakan masker dan cuci tangan untuk di rumah masing-masing. Ya, berikut video menjelaskan tentang kepariwisataan yang berada di Indonesia. Hai Sobat Wisata, kinerja pariwisata Indonesia terus bergerak maju. Dalam 5 tahun terakhir, pencapaian Kementerian Pariwisata diakui secara nasional maupun global. Peringkat Indonesia di Travel and Tourism Competitiveness Index yang dirilis oleh World Economic Forum melesat. Peringkat 70 di tahun 2013 menjadi 40 di tahun 2019 adalah sebuah angka pencapaian yang menjadikan Indonesia semakin layak diperhitungkan. Menurut data World Travel and Tourism Council, pertumbuhan pariwisata Indonesia semakin diapresiasi. Indonesia berada di peringkat ke-9 pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia. Peringkat ketiga, pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia, dan peringkat pertama, pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia Tenggara. Pertumbuhan kunjungan wisatawan Indonesia terus meningkat mencapai 12,58% di level nasional, 7,4% di level ASEAN, dan 5,6% di level global. Rata-rata pertumbuhan tahunan jumlah wisatawan mancanegara mengalami peningkatan dari 9% di periode 2009 hingga 2013 menjadi 14% pada periode 2014 hingga 2018. Selain itu, Badan Pusat Statistik merilis absolute growth pertumbuhan wisatawan mancanegara di Indonesia di periode 2014 hingga 2018 mencapai 67,6%. Branding Wonderful Indonesia semakin mendunia dengan banyaknya penghargaan yang diberikan dari berbagai negara di dunia. Tahun 2019, industri pariwisata diproyeksikan menyumbangkan devisa terbesar di Indonesia dengan target 20 miliar dolar Amerika Serikat. Selama 5 tahun terakhir, telah ditetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas oleh Presiden Republik Indonesia. Di tahun 2019, ditetapkan pula 5 destinasi super prioritas: Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, dan Likupang. Dan masih ada lagi 5 destinasi pariwisata unggulan. Dampak nyata majunya pengembangan pariwisata Indonesia adalah meningkatnya pendapatan asli daerah atau PAD secara signifikan di berbagai destinasi pariwisata yang ada di Indonesia seperti Samosir, Banyuwangi, dan Manggarai Barat. Seluruh pencapaian pariwisata ini merujuk pada nawacita sebagai visi dan misi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Border tourism menjadi salah satu senjata pamungkas Kementerian Pariwisata untuk merebut target wisatawan mancanegara. Data pos lintas batas menunjukkan jumlah wisman per tahun 2018 naik signifikan menjadi 2.718.466 dengan jumlah cross-border event yang selalu mengalami kenaikan. 74 event di tahun 2016, 80 event di tahun 2017, dan 98 event di tahun 2018. Pengembangan sumber daya manusia, masyarakat, dan industri pariwisata merupakan kunci pengembangan industri kelembagaan. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dasar kepariwisataan bagi mahasiswa dan guru bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan tentang kepariwisataan sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan perkembangan industri pariwisata. Pengembangan masyarakat diwujudkan melalui gerakan sadar wisata, peningkatan kapasitas usaha kecil masyarakat, serta pengembangan desa wisata melalui pendampingan. Gerakan Sadar Wisata telah ditetapkan di 10 destinasi pariwisata prioritas dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat seperti bagaimana menyambut wisatawan dengan prima serta bagaimana menjaga kebersihan area destinasi pariwisata. Peningkatan kapasitas usaha kecil masyarakat dilaksanakan guna mengajak masyarakat untuk aktif mengembangkan produk dan usaha kecil masyarakat di 10 destinasi wisata prioritas melalui berbagai pelatihan seperti pemandu wisata, homestay, kuliner, cenderamata, dan lain-lain.
100 Wonderful Events digelar di seluruh Indonesia. Kementerian Pariwisata telah melakukan publikasi media ruang dengan memperkenalkan 10 destinasi branding seperti Medan, Kepulauan Riau, Jakarta, Bandung, Joglosemar, Banyuwangi, Bali, Lombok, Makassar, Coral Wonders, Bunaken Wakatobi, dan Raja Ampat. Publikasi Wonderful Indonesia juga dilakukan di beberapa negara pasar utama seperti Tiongkok, India, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Timur Tengah, Korea Selatan, dan Amerika yang telah dilakukan sejak tahun 2015. Pemasangan publikasi media ruang ditujukan untuk meningkatkan brand awareness Wonderful Indonesia di level internasional. Situs resmi pemasaran Kementerian Pariwisata adalah indonesia.travel yang dilengkapi dengan menu yang mengakomodasi customer journey yang dimulai dari dreaming, planning, booking, experiencing, and sharing. Mulai dari pre-travel, travel, hingga post-travel. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, Kementerian Pariwisata berhasil memfasilitasi industri pariwisata untuk bertemu dengan calon-calon konsumen dengan memperkenalkan 10 destinasi pariwisata prioritas dan menjual paket-paket pariwisata menarik melalui pameran pariwisata internasional dan tentunya misi penjualan. Kementerian Pariwisata juga mengimplementasikan program Tourism Hub yang diharapkan dapat mendatangkan wisman dari pasar non-ASEAN countries, Australia, dan juga Selandia Baru yang berada di Singapura dan Malaysia untuk ditarik ke destinasi Batam Bintan melalui harga paket Hot Deals. Selain mengembangkan 10 destinasi pariwisata prioritas dan 5 destinasi super prioritas, Kementerian Pariwisata juga mengembangkan investasi di sektor pariwisata. Investasi sektor pariwisata ini difokuskan dalam pengembangan unsur atraksi, aksesibilitas, amenitas di destinasi pariwisata. Selama 5 tahun terakhir, total investasi sektor pariwisata mencapai 6,5 miliar US dollar, terdiri dari 4,7 miliar US dollar penanaman modal asing atau PMA dan 1,8 miliar US dollar untuk penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Untuk meningkatkan investasi dan mengoptimalisasi kegiatan industri pariwisata sehingga mampu menarik investor untuk berinvestasi, maka dikembangkanlah pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata. Sejauh ini, 8 KEK pariwisata yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata antara lain Tanjung Lesung, Mandalika, Tanjung Kelayang, Morotai, Singasari, Likupang, Tanjung Gunung, dan Sungai Liat. Kementerian Pariwisata terus meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun demi tercapainya Indonesia menjadi negara tujuan pariwisata kelas dunia. Salam pesona Indonesia. Ya, kita tadi saksikan video mengenai industri pariwisata di Indonesia sangat luar biasa kemajuannya dari tahun ke tahun. Pada saat ini memang pandemi melumpuhkan sektor pariwisata, tetapi kita optimis di tahun yang datang semoga pandemi COVID-19 ini dapat berlalu cepat dan cepat dapat ditemukan antivirusnya, segera ditemukan antivirusnya dan berakhir kita bisa menikmati pariwisata Indonesia lagi. Oke, kita lanjut ke pelajaran berikutnya mengenai kepariwisataan SMK kelas 10. Pariwisata sebagai suatu industri baru dikenal di Indonesia setelah keluarnya instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1969 pada tanggal 6 Agustus 1969. Dalam bab 2 pasal 3 disebutkan, usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara. Dari sudut ekonomi, produk yang dihasilkan industri pariwisata terpisah sedangkan permintaannya tergabung. Hal ini terlihat jelas dalam paket wisata package tour atau industri pariwisata juga disebut sebagai suatu produk yang tidak homogen sejenis. Yang berarti industri pariwisata memiliki berbagai macam produk wisata seperti hotel, restoran, transportasi, akomodasi, serta sarana dan prasarana.
Diungkapkan R.S. Darmarjati dalam bukunya Istilah Dunia Pariwisata menjelaskan sebagai berikut. Industri pariwisata merupakan rangkuman dari berbagai macam bidang usaha yang secara bersama-sama menghasilkan produk-produk atau jasa atau layanan yang nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung dibutuhkan oleh wisatawan selama perlawatannya. Industri pariwisata sering disebut sebagai unsmoked industry atau industri yang tidak berasap. Hal itu karena industri pariwisata tidak memerlukan perangkat-perangkat yang seperti mesin, bahan baku atau lainnya, tetapi membutuhkan suatu perasaan, ketelitian, serta keterampilan dalam keahlian khusus untuk menciptakan suatu produk yang dapat dinikmati oleh konsumen ataupun wisatawan. Tujuan dari pembelajaran hari ini menjelaskan pengertian industri pariwisata, menjelaskan skema dan gambar industri pariwisata, dan menjelaskan komponen utama pariwisata. Produk industri pariwisata yang disusun dalam suatu kesatuan produk pelayanan perjalanan wisata seperti paket liburan ke Pulau Bali, Taman Nasional Komodo, Lombok, dan Raja Ampat. Untuk mendapatkan suatu pengertian industri pariwisata, berikut beberapa batasan atau definisi industri yang dikemukakan oleh para ahli pariwisata. Menurut Profesor Hans Kier, tourism enterprise are business entities which be combining various means of production, provide good and service of a specialty tourism nature. Industri pariwisata adalah semua bisnis yang mempunyai kesatuan wujud dengan menggabungkan berbagai macam produk serta menyediakan barang-barang dan jasa pelayanan dari objek-objek wisata alam yang mempunyai keistimewaan. Menurut L.J. Licorse, tourism enterprise all this there which together scientific needs of travel. Mengatakan perusahaan pariwisata adalah semua pedagang yang bersama-sama memenuhi kebutuhan wisatawan, yaitu sebagai usaha primer, usaha sekunder. Usaha primernya itu artinya perusahaan pariwisata memenuhi keperluan akomodasi, transportasi, dan makanan untuk persiapan perjalanan travel agent atau tour operator. Terus usaha sekundernya artinya perusahaan pariwisata memberikan souvenir dan perlengkapan wisata lainnya seperti hiburan, kegiatan, asuransi, jasa perbankan, dan lain-lainnya. Berdasarkan pengertian atau rumusan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, jelas bahwa industri pariwisata merupakan industri tersendiri yang sangat kompleks dan mempunyai hubungan dengan beberapa bidang usaha yang menyediakan kebutuhan wisata saat melakukan perjalanan wisata, sejak berangkat sampai dan kembali ke tempat asalnya. Jasa industri berkaitan dengan pariwisata sangat membutuhkan keramah tamahan, pelayanan, dan hiburan untuk tamu atau wisatawan, karena hal tersebut merupakan inti kegiatan industri pariwisata. Pariwisata dapat dikatakan sebagai industri apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Ada aktivitas wisatawan yang melakukan permintaan atas pelayanan perusahaan secara bersinambungan. Ada beberapa ragam bidang usaha yang berbeda fungsi tetapi saling untuk melayani kebutuhan wisatawan. Ada proses produksi perusahaan sebagai adanya permintaan wisatawan. Nah, bisa kita lihat pengertian sebagai suatu industri dikenal di Indonesia, keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1969 pada tanggal 16 Agustus. Menurut Darmajati tadi dalam bukunya, Istilah Dunia Pariwisata merupakan rangkuman berbagai macam bidang usaha yang secara bersama-samaan menghasilkan produk atau jasa pelayanan servis yang nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung akan dibutuhkan oleh wisatawan selama perlawatan perjalanannya.
Next, mengenai skema industri pariwisata. Skema industri pariwisata merupakan pemetaan terhadap kondisi daerah tujuan wisata yang mencakup ketersediaan akses jalan ke penginapan, atraksi, fasilitas penunjang sebagai dapat ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata. Nah, bisa kita lihat skema industri kita saat ini, layanan transportasi di mana kapal laut, penerbangan, mobil, bus, kereta api, sepeda, dan limousin merupakan bagian dari skema industri pariwisata. Ini bagian layanan transportasi. Sedangkan lodging operation, hotel, motel, motor hotel, resort hotel, camp, park, pension, motorhomes. Selanjutnya food and beverage operation, restoran, toko retail, vending, lodging, properties, jasa boga, cruise ship, snack bar, tavern. Terus selanjutnya aktivitas rekreasi, bisnis, pertemuan, study tour, pertandingan olahraga, festival seni budaya, festival musiman, festival etnik. Terus selanjutnya toko retail, toko cenderamata, toko seni dan kerajinan tangan, dan pusat perbelanjaan, pasar, dan toko aneka usaha. Nah, dari skema industri ini merupakan pemetaan terhadap kondisi daerah tujuan wisata yang mencakup ketersediaannya akses jalan penginapan, atraksi, dan fasilitas penunjang sebagai dapat ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata. Selanjutnya, skema industri pariwisata atau tourism industry. Di sini ada akomodasi. Akomodasi itu hotel, villa, guest house, camping site, caravan site, apartemen, holiday camps. Kalau transportation carrier, air transport, sea transport, railways, road transport. Terus attractionnya natural ini ada land seascape. Kalau buatan manusia ini man-made, monumen, arkeolog, museum. Sedangkan tour operation, kita lihat di sini tour operation saling berketerkaitan dengan turis. Sedangkan travel agent itu juga berkaitan dengan tour operation. Mereka saling berkesinambungan. Nah, di sini ada support service-nya. Nah, ini privat sektor, kita lihat catering, course and guide, finansial, travel. Sedangkan public sektornya local information tourist, national tour and organization. Nah, ini saling keterkaitan dengan skema industri pariwisata. Nah, kalau hotel kita sudah tahu banyak mengenai hotel-hotel yang ada di Bontang juga seperti sama juga. Terus guest house itu yang Bapak tahu ada di PT Bada, area komplek PT Bada. Terus villa saat ini belum ada, saya lihat di Bontang. Terus camping site itu ada di Lembah Hijau, Lembah Permai. Nah, caravan site itu juga ada di Bontang sendiri belum ada. Nah, kalau air transport and carrier ini di Bontang saat ini ya kayak di pelabuhan itu, si transport ini kan pelabuhan. Kalau kereta api belum ada di Bontang. Untuk road transport ya jalanan umum ya, atau jalan lintas. Terus attraction atau atraksi. Nah, natural, di mana natural di sini kita bisa lihat pemandangan ya, atau seascape ini kayak di pinggir pantai gitu. Kalau di Bontang di pinggir pantai itu kayak di Tanjung Laut, di ujung itu kayaknya ada tempat bagus untuk melihat seascape di sana. Terus ini man-made, ini berarti buatan manusia, monumen kayak Tugu Selamat Datang Kota Bontang itu termasuk bagian man-made attraction juga yang bisa kita kunjungi. Arkeolog, kalau di Bontang belum ada museum. Ya, museum juga belum ada di Bontang. Terus privat sektor ini ya yang dilakukan oleh usaha mandiri ya. Privat sektor ini seperti catering ini kan jasa boga juga. Terus guide ya, Bapak juga termasuk bagian dari guide.
Finansial itu ya seperti bank atau biro-biro keuangan lainnya, travel yang jelas itu kan dimiliki oleh pribadi ya. Terus di public sector, lokal informasi turis. Nah, di Bontang Kuala ini ada sudah pusat informasi turis Kota Bontang yang ini dari Dispora ya, yang ngelola. Terus National Tourist Organization ya, ini naungan himpunan guide wisata Indonesia. Oke. Selanjutnya atraksi komponen pariwisata. Komponen pariwisata ada 5 komponennya, ada 5 komponennya. Dikatakan komponen pariwisata, suatu daerah tujuan wisata menjadi menarik bagi wisatawan jika memiliki beberapa aspek yang secara bersama-sama menjadi komponen atau unsur yang dibutuhkan dalam pariwisata. Secara garis besar, setiap aktivitas pariwisata akan melibatkan 5 komponen utama. Komponen tersebut sering disingkat menjadi 5A, yaitu attraction, accommodation, accessibility atau aksibilitas, amenitas, dan activity. Kita bahas satu-satu. Atraksi adalah suatu yang memiliki daya tarik sehingga orang ingin menikmatinya. Komponen ini sangat dominan untuk membuat wisatawan melakukan perjalanan atau atraksi yang dikunjungi terdiri dari 2 hal. Berikut yaitu sea attraction, seperti tempat yang dengan pemandangan yang indah, iklim yang baik, dan tempat-tempat bersejarah historical site. Event attraction seperti kongres, pameran, festival, atau pertandingan olahraga. Kedua atraksi tersebut memiliki daya tarik yang kuat bagi wisatawan, serta mempertimbangkan daya tarik tersebut, wisatawan akan mempertimbangkan komponen lain. Setiap aktivitas pariwisata akan melibatkan 5 komponen utama tersebut. Akomodasi, selanjutnya kita lihat, akomodasi adalah sarana penginapan yang tersedia di suatu daerah tujuan wisata. Beberapa jenis akomodasi yang tersedia antara lain homestay, lodgement, motel, hostel, guest house, hostel melati, hingga hotel berbintang. Ketersediaan sarana akomodasi di daerah tujuan wisata akan meningkatkan nilai daya tarik atraksi wisata yang ada. Akomodasi juga memotivasi seseorang melakukan perjalanan wisata. Atraksi wisata yang sangat menarik tanpa sarana akomodasi yang memadai akan mengurangi daya tarik atraksi bagi wisatawan, dan jenis kelas akomodasi tidak harus berkelas dan berstandar tinggi. Hal yang terpenting adalah kemudahan, keterjangkauan, dan kondisi setempat ya. Jadi akomodasi itu sangat penting. Ketika kalian berlibur, butuh penginapan, pingin yang bersih, ada kamar mandinya, airnya lancar gitu kan, ada air conditionernya juga, itu sangat penting ya akomodasi. Dimana-mana pun kita berkunjung tempat wisata, akomodasi ini sangat diperlukan. Selanjutnya, aksesibilitas atau accessibility. Aksesibilitas merupakan sarana dan prasarana perhubungan agar wisatawan dapat mencapai suatu tempat lain dengan mudah. Aksesibilitas meliputi 3 unsur utama berikut. Pertama itu ya prasarana jalanan, berhubungan, prasarana yang ini memegang peranan yang sangat penting untuk memudahkan mobilisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan wisatawan. Ada 3 macam prasarana jalan dan perhubungan, yaitu berikut: prasarana perhubungan darat, prasarana perhubungan laut, prasarana perhubungan udara. Oke, selanjutnya sarana transportasi. Aspek juga yang perlu dipertimbangkan dalam sarana transportasi pengangkutan dari suatu ke tempat yang lain. Sarana tersebut dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut: transportasi darat, laut, dan udara. Yang berikutnya sarana komunikasi. Sarana komunikasi merupakan aspek penting yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan manusia. Sarana komunikasi akan membantu setiap orang yang memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun sekunder.
Sarana komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut: media cetak, media elektronik. Nah, saat ini kan kita menggunakan media elektronik. Nah, yang selanjutnya mengenai aminitas. Aminitas adalah fasilitas yang dimiliki suatu tempat tujuan wisata atau destinasi seperti hotel, restoran, sarana olahraga, dan lainnya yang disediakan bagi wisatawan. Di samping daya tarik wisatawan, wisatawan dalam melakukan kegiatan juga membutuhkan adanya fasilitas yang menunjang perjalanan dan memberikan kemudahan bagi wisatawan yang datang dalam rangka meningkatkan pengalaman rekreasi mereka. Di samping fungsinya merupakan fasilitas, sarana atau prasarana umum, aminitas juga harus mempunyai standar dalam tujuan wisata, yaitu sebagai berikut. Fasilitas publik harus strategis agar mudah diakses oleh pengunjung wisatawan. Bentuk dari fasilitas harus dapat dikenal, sebaiknya menggunakan bahasa nasional ataupun internasional, misalnya bahasa Inggris. Pada umumnya penunjuk jalan tuh ada yang berbahasa Inggris, juga ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Cina, ada yang Korea. Nah, itu bentuk-bentuk yang harus diperjelas gitu ya. Kalau ketika menuju objek wisata, kita harus tahu gitu petunjuk arahnya. Terus pemanfaatan fasilitas harus sesuai dengan fungsinya, ditetapkan di area yang tepat agar masyarakat umum dapat melihat dan langsung menggunakan tanpa harus mencari-cari. Sebaiknya hindari tempat yang sepi, terisolir atau terpencil. Hal ini untuk meninggalkan minimal risiko kejahatan. Seperti sekarang bule malah senang berwisata itu ke nature ya, ke hutan gitu. Malah yang kayak gini ke daerah Kalimantan khususnya, pasti mereka lebih senangnya ngeksplor hutannya Kalimantan. Jadi resiko tadi minimalkan resiko kejahatan, tapi kalau permintaannya masuk ke hutan gimana gitu ya. Terus terjangkaunya komunikasi darurat untuk proteksi dari ancaman kejahatan. Nah, makanya kita perlu istilahnya alat komunikasi yang baik ya. Misalnya kita sudah di tengah hutan menggunakan mungkin radio satelit. Ya kalau mungkin handphone nggak ada sinyal lagi ya, salah satunya ya pakai radio satelit sudah. Terus kualitas dari fasilitas sendiri harus disesuaikan dengan standar-standar yang berlaku dalam kepariwisataan. Aminitas dibedakan menjadi 3 kelompok berikut, yaitu kebutuhan mendasar wisatawan, terus penunjang kebutuhan wisatawan, lingkungan tujuan wisata. Yang terakhir, aktivitas atau activity. Aktivitas merupakan kegiatan wisatawan di suatu destinasi pariwisata. Dengan demikian, sarana aktivitas perlu disediakan aktivitas dan atraksi saling mendukung dan pada prinsipnya memenuhi 3 faktor, yaitu sesuatu yang dapat dilihat dan dilakukan, sesuatu yang menarik untuk dikunjungi, sesuatu yang dapat memuaskan dan atau menyenangkan. Nah, kita lihat dari 5 komponen ini ya. Kalau yang ada di Bontang sendiri sih atraksinya sudah lumayan bagus ya. Seperti di Pesta Laut, nah itu termasuk atraksi, bagian dari atraksi aksesibilitas ya. Kita termasuk jalan daratnya juga bagus. Terus kapal laut juga ada aksesibilitasnya, kita jalur laut. Udara ada juga, bandara privat. Terus aktivitas, atraksi sama aktivitasnya ini biasanya kita jalan-jalan ke kampung Bontang Kuala nih, kita lihat aktivitas pembuatan terasi, nah itu disebut aktivitas. Terus amenitas tadi, fasilitas yang ada di Kota Bontang sendiri ya, seperti hotel, restoran sudah banyak juga yang berkembang. Terus akomodasi sudah jelas ya, akomodasi ya hotel, ya, tempat penginapan, losmen, hotel berbintang, itu sudah banyak juga di Bontang. Mungkin itu aja dari Bapak, mudah-mudahan pelajaran pada sore hari ini dapat diterima dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.